Berawal dari pertanyaan apakah pengetahuan itu, Karl Mannheim mencoba untuk melakukan penyelidikan yang lebih luas dengan mempertanyakan dari mana pengetahuan itu diproduksi, disebarluaskan, dan bagaimana pengetahuan itu dianggap sebagai kebenaran yang absolut. Selamat datang kembali di kelas Epicentrum Metodologi, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seorang sosiolog yang terkenal dan terkemuka. Banyak sekali metodologinya digunakan dalam riset-riset, yaitu Karl Mannheim, seorang sosiolog dari Hungaria. Penerapan teori sosial pengetahuan Karl Mannheim ini bukan hanya menjadi dasar dari penelitian-penelitian yang ada di sosiologi saja, tetapi juga di ilmu-ilmu yang lain, di ilmu-ilmu studi Quran, di ilmu-ilmu studi living, dan di ilmu-ilmu studi sosial kemasyarakatan itu digunakan. Pertanyaannya adalah, siapa yang memproduksi pengetahuan? Ini yang menjadi tesis dasar dari Karl Mannheim mengajukan satu argumentasi terhadap pengetahuan yang dialami di Eropa. Untuk kepentingan siapa pengetahuan itu dibuat dan dalam konteks sosial seperti apa pengetahuan itu terbentuk. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengetahuan tersebut dilegitimasi dan disebarluaskan. Ini pertanyaan dasar yang membawa Karl Mannheim menjadi seorang yang cukup populer di dunia sosiologi dan juga banyak sekali diadopsi penelitiannya, juga digunakan pandangan-pandangannya dalam melakukan riset sosial dan budaya. Saya akan mengawali dari yang pertama adalah tentang definisi. Jadi, sosiologi pengetahuan didefinisikan sebagai cabang dari ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara eksistensi sosial dan juga pemikiran manusia. Jadi, ada dua hal ini. Ini adalah definisi dari sosiologi pengetahuan. Kemudian, pemikiran manusia ini adalah pengetahuan. Jadi, pemikiran manusia, pemikiran kita berpikir maka memproduksi pengetahuan di sana. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, sosiologi pengetahuan yaitu menyelidiki kondisi-kondisi sosial dari mulai produksi, kemudian penerimaan, dan transmisi pengetahuan yang mencakup bukan hanya pengetahuan ilmiah ya, tetapi juga nilai-nilai, kemudian ideologi, dan juga bentuk pemikiran yang beredar di masyarakat. Jadi ini yang diselidiki. Kemudian nanti salah satu bukunya yang cukup terkenal yang berjudul Ideology versus Utopia atau Ideologi dan Utopia, yang menjadi dasar dari banyak para pakar sosiolog menjadikan bukunya sebagai referensi. Kita akan masuk di sosiologi pengetahuan yang bersifat meta-epistemologis. Karl Mannheim bukan hanya orang yang mengkaji sosiologi saja, namun dia juga belajar tentang berbagai pandangan filsafat di Eropa dan dipengaruhi oleh Heidegger, dipengaruhi oleh Francis Bacon, dan juga dipengaruhi oleh banyak filsuf termasuk René Descartes, atau dia juga termasuk Kartesian, terutama Karl Marx. Tidak hanya mengkaji isi pengetahuan, tapi juga mempertanyakan kondisi sosial yang memungkinkan pengetahuan tersebut ada, berkembang, dan diterima sebagai kebenaran. Ini yang menjadi sentral argumen dari Karl Mannheim dalam membentuk ideal mikirannya yang orisinil dari beliau. Dalam sejarah perkembangannya, pengetahuan itu berangkat dari Francis Bacon. Di dalam konsepnya yaitu idol, yang menghalangi pengetahuan sejati. Idol itu kalau di Indonesia itu ada Indonesian Idol ya. Di idol itu yang menghalangi pengetahuan sejati. Di balik orang itu ada pengetahuan yang lebih dalam dan lebih mendasar ketimbang orang itu sendiri. Nah, ini konsep dari Francis Bacon. Kemudian, dalam perkembangan sosiologi pengetahuan ini juga didukung oleh Auguste Comte dan juga Émile Durkheim melalui konsepnya yaitu konsep kesadaran kolektif yang menunjukkan bahwa cara berpikir individu itu dibentuk oleh masyarakat. Auguste Comte dan juga Émile Durkheim ini menjelaskan bahwa ketika manusia itu berpikir dan bertindak, itu dibentuk oleh kondisi sosial masyarakat yang membentuk, sehingga pemikiran, produksi pengetahuan dari orang itu dibentuk dari kondisi sosial dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Contoh misalkan, kalau kamu terlahir di masyarakat Batak yang orang-orangnya semua berbahasa Batak dan berbudaya Batak, maka kemungkinan besar kamu juga akan seperti mereka. Cara berpikirnya juga akan berbeda. Misalkan di masyarakat Sumatera, Batak terutama, itu punya etos kerja yang sangat tinggi, sehingga dengan etos kerja yang sangat tinggi itu juga membentuk diri individu ketika dia di luar dari daerah. Ini contoh. Contoh lain misalkan yang ada di masyarakat Bugis. Orang yang terlahir di masyarakat Bugis atau orang yang bertransmigrasi di Makassar atau di wilayah Bugis, itu akan berubah
seiring berkembangnya waktu, ketika kita berada di satu daerah, kita akan mengikuti pola hidup orang di daerah tersebut, kemudian cara berpikirnya, bahasanya, logatnya, semua akan mempengaruhi diri secara individu. Inilah yang disebut dalam konsepnya Auguste Comte dan Emile Durkheim, yaitu konsep tentang kesadaran kolektif. Dan kesadaran kolektif itu membentuk cara berpikir individu yang kemudian akan mempengaruhi sifat dan perilaku individu tersebut di kemudian hari. Peter L. Berger dan juga Thomas Lackman ya, itu menjadi salah satu patokan terhadap sosiologi pengetahuan ini, karena dengan teorinya yang sangat terkenal dan bukunya yang sangat terkenal, yaitu The Social Constructions of Reality. Jadi dalam The Social Construction of Reality disebutkan bahwa bentukan realitas itu dibentuk dari tatanan sosial yang akhirnya membentuk satu realitas tertentu. Tatanan sosial, ada tatanan sosial yang bekerja, ada tatanan sosial yang terbentuk secara budaya dan secara terus-menerus terjadi. Ini sejarah perkembangan dari sosiologi pengetahuan yang nantinya disempurnakan oleh Karl Mannheim. Kemudian dalam konsep kunci dari Mannheim itu adalah tentang ideologi dan juga utopia. Ideologi dalam konsep Mannheim adalah sistem pemikiran yang berfungsi untuk mempertahankan tatanan sosial yang ada. Jadi ideologi adalah sistem pemikiran yang berfungsi untuk mempertahankan tatanan sosial yang ada, atau dalam tanda kurung status quo. Nah, ini ideologi. Kemudian, ideologi juga cenderung didominasi oleh masyarakat atau kelompok dominan yang menghasilkan ideologi tertentu, yang kemudian melegitimasinya dan merasionalisasi kekuasaan serta hak istimewa mereka. Jadi, ideologi itu diproduksi oleh satu dominasi budaya tertentu atau kelompok masyarakat tertentu di masyarakat, yang kemudian melahirkan ideologi, yang melahirkan pemikiran, dan kemudian pemikiran itu disebarluaskan. Di Indonesia ada banyak sekali contoh pemikiran yang disebarluaskan dan didominasi oleh kelompok tertentu. Ideologi itu bersifat konservatif. Selalu terus-menerus ada yang meneruskan pemikiran tersebut, dan selalu ada yang terus-menerus untuk membanggakan atau menyebarluaskannya. Nah, ini sifatnya. Karena sifatnya yang bersifat konservatif, ia menutup-nutupi realitas yang sebenarnya dari relasi-relasi sosial yang ada. Nah, ini yang menjadi konsentrasi dari sosiologi pengetahuan yang ditawarkan oleh Karl Mannheim. Dalam konsep ideologi, ya, itu ada dua hal yang dijelaskan. Yang pertama adalah ideologi partikular dan ideologi total. Ideologi partikular adalah ideologi yang diproduksi oleh seseorang dan kemudian terdistorsi oleh pribadi seseorang. Ini ideologi partikular. Sedangkan ideologi total yaitu ideologi yang dibentuk atau yang dihasilkan dari pandangan dari suatu era atau kelompok tertentu. Zaman dan juga satu kelompok tertentu itu bisa menghasilkan ideologi yang total, jadi didominasi oleh banyak orang. Sedangkan ideologi yang bersifat partikular itu ideologi yang terpapar oleh distorsi dari pribadi seseorang itu sendiri. Atau saya misalkan, saya bisa mengeluarkan ideologi tertentu, itu juga terpengaruh oleh apa yang saya tinggal di mana, apa yang saya pelajari, kemudian saya dibesarkan oleh siapa, saya belajarnya di mana, dan sebagainya. Ini yang terbentuk. Dua concern ini yang menjadi titik dasar dari penelitian yang ditawarkan oleh Karl Mannheim. Kemudian utopia sebaliknya. Utopia adalah sistem pemikiran yang dimiliki oleh kelompok termarginalkan atau beroposisi terhadap tatanan yang ada. Utopia ini lebih bersifat kontra ya, jadi melawan dari tatanan yang ada. Dan dia bersifat seringnya termarginalkan atau di pinggiran, atau tidak mendapatkan ruang di dalam dominasi. Nah, utopia itu memiliki beberapa poros. Yang pertama, ia bersifat melampaui realitas. Jadi utopia itu lebih besar dari apa yang dia gagas. Jadi gagasannya itu biasanya lebih daripada 10 tahun, 20 tahun. Jadi yang akan datang, the future. Kemudian mendorong transformasi
global, jadi selalu bersifat transformatif ya, mendorong, jadi bersifat mendorong melampaui tatanan yang ada. Dan yang keempat adalah membentuk tatanan baru. Nah, ini yang menjadi dasar dari utopia. Utopia itu pertama melampaui realitas. Realitas yang hari ini itu dilampaui, selalu mengandaikan yang akan datang. Itu utopia. Ciri dari masyarakat utopis, mendorong transformasi global karena dia ini resisten. Seringkali resistensi itu bisa mengajak atau mendorong sesuatu untuk bisa segera progresif, jadi mengarah pada progresivitas. Dan karena mengarah kepada progresivitas, maka selalu mencoba mengajak untuk mendorong transformasi global. Berikutnya adalah melampaui tatanan yang ada. Tatanan yang ada ini selalu dianggap tatanan yang rapuh atau tatanan yang tidak becus mengatasi kondisi sosial atau tatanan yang mungkin ketinggalan. Melampaui tatanan yang ada artinya adalah mendorong untuk menjadi yang lebih daripada itu dan membentuk tatanan baru sehingga memunculkan tatanan yang baru. Jadi social order itu selalu ada dan tatanan sosial itu selalu menjadi dasar dari kondisi sosial yang ada di negara-negara ataupun di masyarakat terkecil. Kemudian, utopia itu tidak ada pemikiran yang netral secara sosial. Jadi tidak ada pemikiran yang netral secara sosial, itu tidak ada. Justru setiap sistem gagasan, baik konservatif ataupun progresif, terikat pada kepentingan sosial tertentu. Ini konsep sosiologi pengetahuan yang ditawarkan oleh Karl Mannheim, yaitu tidak ada pemikiran yang netral secara sosial. Ya, setiap sistem gagasan, baik konservatif atau progresif, terikat pada kepentingan sosial tertentu. Ini yang menjadi konsep kunci dari Karl Mannheim. Yang berikutnya adalah relasionisme versus relativisme. Relativisme itu mengklaim sama-sama valid atau sama-sama tidak valid, sehingga tidak ada dasar untuk mengevaluasi klaim-klaim pengetahuan yang bersaing. Ini sifat dari relativisme, ya. Sedangkan relasionisme itu sebaliknya. Tidak menyangkal adanya kebenaran, tetapi mengakui bahwa kebenaran selalu diakses dari perspektif tertentu yang terikat pada konteks sosial historis. Kebenaran itu selalu terikat pada konteks tertentu. Tidak mungkin tidak. Jadi karena ada orangnya di sana, ada orangnya yang memproduksi pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, pengetahuan bersifat relasional. Relasional ya. Dan karena bersifat relasional, maka cara seseorang berpikir dan apa yang dianggap penting itu juga nanti akan mempengaruhi masyarakat sosial dan akan mempengaruhi situasi sosial yang terjadi di masyarakat. Inilah yang pertama-tama konsep tentang sosiologi pengetahuan yang ditawarkan oleh Karl Mannheim tentang relasi sosial di masyarakat. Penggunaannya nanti akan kita bahas di sesi berikutnya tentang bagaimana menggunakan sosiologi pengetahuan dalam riset dan menerapkannya dalam riset sehingga kita bisa melakukan riset di masyarakat, baik itu masyarakat sosial ataupun di masyarakat secara individu. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.